Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SMP Kristen Kanaan Banjarmasin dengan saya Kalisa Tamrin Dan saya Felicia Lovina Cuaca. dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada praktikum yang berjudul Magnetik atau memanfaatkan induksi Elektromagnetik. Tujuan dari praktikum kami adalah yang pertama menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi nilai kuat arus listrik pada gaya gerak listrik atau GGL induksi. Dan menganalisis penerapan dari prinsip induksi elektromagnetik pada dinamo. Rumusan masalah pada praktikum kami adalah yang pertama, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi nilai kuat arus listrik pada gaya gerak listrik atau GGL induksi. Dan yang kedua adalah bagaimanakah penerapan dari prinsip induksi elektromagnetik pada dinamo? Galvanometer, kumparan 250, 500, dan 1000 lilitan, papan rangkaian, magnet batang, kabel penghubung, dinamo, solder dan timah, lampu LED dengan spesifikasi 0,5 watt, beam, baut, Mur, obeng, kabel lampu, cutter, stick es krim, gunting, cat poster, ornamen, dan lem tembak. Pada tujuan pertama, terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama variabel manipulasi, yaitu jumlah lilitan kumparan, kecepatan gerakan, dan arah kutub magnet. Yang kedua adalah variabel respon, yang terdiri dari angka skala galvanometer dan arah simpangan galvanometer. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol, yang terdiri dari jenis magnet, galvanometer, dan kabel penghubung. Pada percobaan kedua terdapat 3 jenis variabel, yaitu yang pertama variabel manipulasi yang terdiri dari jenis dinamo dan kecepatan memutar. Yang kedua adalah variabel respon, yaitu terangnya lampu. Yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu lampu LED dengan spesifikasi 0,5 watt. Dan selanjutnya ada definisi operasional variabel. Pada praktikum kami terdapat 3 variabel sesuai dengan definisinya masing-masing. Yang pertama adalah variabel manipulasi. Jumlah lilitan kumparan yang kami gunakan ada 3, yaitu 250, 500, dan 1000 lilitan kumparan. Yang kedua adalah kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan yang kami gunakan juga bervariasi, yaitu diam, lambat, dan cepat. Dan yang terakhir adalah kutub magnet. Kutub magnet yang digunakan adalah kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya adalah variabel respon, yaitu angka skala galvanometer diperoleh dengan menggunakan alat ukur galvanometer dengan skala 0 sampai 300. Yang kedua adalah arah simpangan galvanometer yang diperoleh dengan melihat arah jarum pada galvanometer ke arah kanan atau ke arah kiri. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, yaitu jenis magnet yang digunakan adalah magnet batang, kabel penghubung yang digunakan tetap sama, dan galvanometer yang digunakan memiliki skala 0 sampai 300. Dan pada percobaan kedua terdapat variabel manipulasi, yaitu jenis dinamo yang digunakan adalah dinamo dengan 100 rpm dan 600 rpm. Yang kedua adalah kecepatan memutar pada dinamo divariasikan antara diam, lambat, dan cepat. Variabel respon yaitu terang lampu diperoleh saat dinamo digerakkan dan magnet bergerak. Dan variabel kontrol yaitu lampu LED dikontrol tetap dengan daya 0,5 watt. Hipotesis, pada tujuan atau percobaan pertama, hubungan GGL induksi dan kuat arus listrik. Semakin besar gaya gerak listrik atau GGL induksi, maka semakin besar juga nilai kuat arus listriknya. Pernyataan ini diperoleh dari persamaan GGL induksi sama dengan nilai kuat arus listrik dikali hambatan listrik. Dari persamaan di atas, GGL induksi berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Faktor jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan kumparan, maka semakin besar nilai kuat arus listriknya. Pernyataan ini diperoleh dari persamaan hukum Faraday, yaitu
GGL induksi sama dengan negatif N kali delta flux per delta T. Dari persamaan hukum Faraday, GGL induksi berbanding lurus dengan jumlah lilitan kumparan. Faktor kecepatan gerakan. Semakin cepat kecepatan gerakan magnet masuk ke kumparan, maka semakin besar juga nilai kuat arus listriknya. Pernyataan ini diperoleh dengan persamaan GGL induksi sama dengan B kali L kali V. Dari persamaan di atas, GGL induksi berbanding lurus dengan kecepatan gerakan. Faktor kutub magnet. Menurut hukum Lenz yang berbunyi GGL induksi dan arus induksi memiliki arah sedemikian rupa sehingga melawan muatan yang menghasilkan GGL dan arus induksi tersebut. Maka, jika kutub utara dimasukkan ke kumparan, jarum galvanometer akan memiliki simpangan ke arah kanan. Sehingga jika kutub selatan dimasukkan ke kumparan, jarum pada galvanometer akan memiliki simpangan ke arah kiri. Dan yang kedua adalah pada tujuan atau percobaan kedua. Induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana arus listrik timbul karena adanya perubahan flux magnetik. Karena pada dinamo terdapat kumparan dan magnet, maka akan terjadi peristiwa induksi elektromagnetik pada dinamo. Sehingga saat digerakkan atau diputarkan, dinamo akan menghasilkan arus listrik yang dapat menyalakan lampu. Langkah-langkah untuk tujuan atau percobaan pertama adalah meletakkan papan rangkaian dan galvanometer pada area percobaan, menyediakan kumparan 250, 500, dan 1000 lilitan, menghubungkan kabel penghubung positif yang berwarna merah dan negatif yang berwarna hitam ke kumparan 250 lilitan, meletakkan kumparan di papan rangkaian, menghubungkan kabel-kabel penghubung ke galvanometer, Memasukkan kutub positif magnet batang ke dalam kumparan 250 lilitan dengan kecepatan diam, lambat, dan cepat. Amati angka skala galvanometer dan arah simpangannya. Memasukkan kutub negatif magnet batang ke dalam kumparan 250 lilitan dengan kecepatan diam, lambat, dan cepat. Amati angka skala galvanometer dan arah simpangannya. Mencatat hasilnya pada tabel hasil pengamatan dan melakukan hal yang sama kepada kumparan 500 lilitan dan 1000 lilitan. Langkah untuk tujuan atau percobaan kedua. Mengupas kabel lampu, menghubungkan kabel lampu ke masing-masing dinamo, menyolder kabel agar tidak bergerak, menyolder lampu LED pada ujung kabel lainnya, memasang mur pertama pada baut, memasukkan baut pada bim, dan memasukkan mur kedua ke baut. Kencangkan dengan obeng. Memasang baut pendek pada bim dan memasang bim ke poros dinamo dan kencangkan dengan obeng. Memutar bim masing-masing dinamo dan amati perbedaan terang lampunya. Mencatat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Analisis data pada praktikum kami adalah pada tujuan atau percobaan pertama. Berdasarkan data yang diperoleh dari praktikum,
Angka skala galvanometer bertambah besar dengan bertambah banyaknya jumlah lilitan kumparan dan bertambah cepatnya kecepatan gerakan. Sedangkan arah simpangan galvanometer berubah antara ke arah kanan, kiri, atau tidak menyimpang yang dipengaruhi oleh kutub magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan. Dan pada tujuan atau percobaan kedua, berdasarkan data yang diperoleh dari praktikum dan pengamatan dari komponen-komponen dinamo, diperoleh bahwa dinamo yang memiliki RPM yang lebih besar, yaitu dalam praktikum ini 600 RPM, akan menghasilkan arus listrik yang lebih besar, sehingga lampu juga akan menyala lebih terang meskipun diputar dengan kecepatan yang lambat. Berbeda dengan dinamo yang memiliki 100 RPM, dinamo tersebut hanya akan menghasilkan arus yang besar dan lampu yang menyala terang saat diputar dengan kecepatan yang cepat. Dengan menggunakan data dan analisis yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pada tujuan atau percobaan yang pertama, faktor-faktor yang memengaruhi nilai kuat arus listrik pada GGL induksi adalah jumlah lilitan kumparan, kecepatan gerakan, dan kutub magnet. Dan karena faktor-faktor tersebut berbanding lurus dengan GGL induksi dan berbanding lurus juga dengan kuat arus listrik, maka semakin besar nilai jumlah lilitan kumparan dan kecepatan gerakan, maka nilai kuat arus listrik yang dihasilkan juga lebih besar dan begitu juga sebaliknya. Selain itu, kutub magnet juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi arus listrik pada GGL induksi dengan menentukan arah induksi, yaitu ke kanan atau positif, ataupun ke kiri ataupun negatif. Serta pada tujuan atau percobaan kedua, dinamo merupakan salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip induksi elektromagnetik. Dinamo yang memiliki RPM yang lebih besar juga akan menghasilkan arus listrik induksi yang lebih besar dan akan dapat menyalakan lampu dengan terang. Dan karena itu dapat disimpulkan bahwa dinamo yang merupakan penerapan dari prinsip induksi elektromagnetik memiliki banyak manfaat selain menyalakan lampu yang dapat dinikmati oleh manusia. Akhir kata, semoga praktikum, analisis, dan presentasi kami tentang induksi elektromagnetik dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan ya. Kami dari SMP Kristen Kanaan Banjarmasin Pamit undur diri. Sekian Dan terima kasih. Sampai jumpa.